Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul jaa'a haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani bi jasadi wa adina li bi dzikri. Rawahu Ibnu Sina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para bibisku, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim Kaum Ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Musholla Ahsan Muhajirin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Musholla Nurul Iman Kampung Kamat, dan juga keluarga besar dari Musholla At-Taqwa Kampung Bulan, dan juga segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat, luas waktu, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kemerdekaan. Yang alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu Majelis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dalam rangka yang pertama adalah taklim, yang kedua adalah silaturahim, yang ketiga adalah berkunjung ke orang alim. Yang mudah-mudahan dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang,
rizki gampang. Dan dengan berkunjung ke orang alim sama juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam moga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi dan dengannya qala telah berkata oleh musannif. Qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha apabila terbangun ahadukum oleh salah seorang di antara kamu mimanamihi dari tempat tidurnya falyaqul maka hendaklah membaca oleh dia alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah Zat yang telah mengembalikan atasku ruh kepada jasadku, wa afani, dan telah menyehatkan bahkan menyembuhkan oleh Allah akan kami fi jasadi, di dalam jasadku, wa adina, dan berkenan atau mengizini oleh Allah li bagiku bidzikrihi, dengan mengingatnya. Rawahu Ibnu Sina, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Sina an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh nan bahagia, inilah kajian kita, lanjutan dari kajian yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita telah bangun atau seorang laki-laki telah bangun dari malam harinya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian sholat barang 2 rakaat, maka ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, termasuk kaum ibu adalah orang yang banyak zikir kepada Allah. Oleh karena itu kajian hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lewat sabdanya, apabila seseorang terbangun, di bahasanya ada istilah bangun, ada istilah terbangun, istaiqadha. Kalau bahasa terbangun mungkin dengan ada sesuatu yang membangunkan. Inilah apakah alarm, apakah nyamuk, atau mungkin mau terguling, kaget jadi bangun. Namanya terbangun. Bisa jadi alarm, tapi kadang-kadang alarm bunyi dimatiin lagi. Ya kan, terbangunnya mah, tapi alarmnya bahkan pakai bunyi segala, padahal nggak boleh kita. Itulah terbangun. Atau mungkin nyamuk adalah mungkin di sisi lain ada madorotnya, tapi juga ini manfaatnya, alarm yang selalu ada. Bahkan nyamuk satu temennya banyak, akhirnya ribut semua di kuping. Bangun, tapi alhamdulillah pakai autan. Jadi bules lagi. Nah, itulah terbangun tapi terhenti. Atau mungkin dengan bahasa maaf, kita ya tidur di pinggir, begitu mau terguling kaget, akhirnya bangun, terusin bangun, alhamdulillah pindah tempat. Kenapa? Masih malam, masih gelap. Nah, kalau sudah terbangun dengan bahasa alamkah, dengan nyamukkah, atau mungkin terkejut oleh sesuatu perkara,
Maka hendaknya kita membaca inilah yang belum ya Bang Iman ya, belum, apalagi ahyana yang udah umum. Makanya gak ada lagi kecuali Bang Iman sama Haji Wiryanto ya. Haji Wiryanto ya cuma udah kesiangan 4:30 lewat, baru alhamdulillah illadzi ahyana. Tapi yang jelas ini kalau dicermati dan diamati dengan hadis Rasulullah, bukan saja menjadikan sebuah rasa syukur kepada Allah, tapi juga merasa bangga. Alhamdulillah. Kenapa? Maaf, dengan dibangunkannya kita oleh Allah, kemudian berkata alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Berarti urim mani. Alhamdulillah. Memang itu benar. Ahyana ba'dama amatana. Yang telah membangunkan atau menghidupkan kami sesudahnya kami mati. Nah, kami mati. Kalau ahyana ba'dama amatana. Ini redaksinya radda alayya ruhi, telah mengembalikan ruh kepada jasadku. Kenapa? Ada di antara dua, orang tidur itu seperti mati. Yang kedua, orang tidur itu ruhnya sedang jalan-jalan. Mana? Ada istilah mimpi kesini, kesono, kemari dan sebagainya, sampai-sampai ke Amerika mimpinya. Nah, habis nonton film Amerika, mungkin karena kesengsem kalau bahasa kita, oleh film-film yang kita tonton, akhirnya di dalam tidur pun ada. Dan inilah roh kita. Kadang-kadang ada yang naik mobil, ada yang diuber-uber ular. Inilah semuanya adalah awal kita tidur, ruh kita sedang melayang dalam satu tempat atau mungkin ada di sekitar kita. Makanya dikembalikan lagi oleh Allah. Berarti alhamdulillah kita kembali hidup, bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas hari-hari yang kita jalani. Inilah sebagai rasa bangganya kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau sampai nggak bangun-bangun, kira-kira gimana Pak? Ini kudunya berterima kasih kepada Allah. Jadi tidaklah sia-sia kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana atau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Gak sia-sia. Berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Cuma inilah akibat cerobohnya manusia atau terlenaknya manusia. Kira-kira kalau sudah bangun, udah dikembalikan ruhnya kepada diri kita, ngapain kira-kira Pak? Kencing doang. Ya kan? Udah kencing, ngopi. Ya kan? Udah ngopi, nonton TV, rokok, udah agak kemana-mana. Berarti inilah ceroboh dan lupa terlenaknya manusia yang pada Allahu Akbar. Andai kata kita cermati lebih-lebih saat burung berkicau, ayam berkokok, coba ada naluri apa kira-kira kita lagi dengar burung berkicau? Subhanallah, tabarakallah, maha suci Allah, maha berkah Allah, burung gembira sampai berkicau. Dengan merdunya, dengan indahnya kicauan-kicauan burung di pohonan atau mungkin yang dipiara sekalipun. Aneh, burungnya berkicau, orangnya ini bahasa usilnya
Jadi padahal kalau mungkin maaf ada yang fanatik, Ustaz gimana miara burung? Ya kalau memang itu hobi ya silakan. Kan itu apa namanya murung binatang yang harus bebas. Ya bis kalau udah dipiara mau dilepas ntar ketemu makan, udah makan apa kasih makan saja. Inilah kata Umar bin Khattab. Emangnya kata Umar apa? Kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab lepas. Kalau punya piaraan, kenapa? Biar ada di alam bebas. Mungkin dengan burungnya, mungkin dengan ayamnya, kicauan dan celoteannya, moga-moga menjadi terapi khusus. Ya kan, menjadi terapi khusus. Ya bisa jadi lah, kalau terapi kan modelnya macam-macam. Ada terapi ini, terapi anu, terapi itu, silakan. Begitu melihat ayam nyengir, tuh, berarti ada kesenangan tersendiri, silakan nggak apa-apa. Tapi jangan di apa namanya kalau bahasa kita mah nggak dikasih makan kan gitu. Kalau nggak dikasih makan, maaf yang jadi dilalah adalah kucing. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Itu sebenarnya dilalah sebetulnya. Ya sama aja dengan binatang-binatang lain pun sama halnya kalau nggak dikasih makan, zalim kepada binatang. Cuma maaf kadang-kadang kucing mah karena terobsesi dengan Abu Hurairah kan gitu. Aduh ini sahabat Nabi yang cinta kucing. Ya kalau kita makanya belum cinta kucing sebab ada kucing mesti didukung. Tapi paling tidak ini sebagai ukuran saja bahwasannya kalaulah burung berkicau gembira, senang, ya Allah, matahari akan segera menyingsing, hari akan segera datang, inilah rezekimu akan kudapati, burunglah. Coba manusia begitu bangun dari tidurnya ngomong apa kira-kira? Bukan alhamdulillah, jangan pakai ngeluh, jangan pakai istilah apa namanya tidak bersyukur kepada Allah. Makanya saat matahari terbit, insya Allah burung mulai berterbangan menuju tempat yang tidak pasti. Burung kalau udah bangun pagi terbang menuju mana kira-kira? Nggak pasti. Mungkin ke selatan, mungkin ke timur, mungkin ke barat, tapi itulah apa yang sudah dibiasakannya selalu. Dan manusia insya Allah dengan otak, akal, pikir dan hatinya, rizki Allah melimpah. Bangun tidur, carilah karunia Allah. Inilah termasuk wa'afani fi jasadi. Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan ruh di dalam jasad kita. Artinya menyembuhkan, mohon maaf, ruhnya benar, ruhnya suci, cuma manusianya yang kurang benar. Bangun tidur kira-kira ibadah atau matur? Kan gitu. Jadi manusianya, ruhnya mah benar. Yas'alunaka anir ruh, qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Yang diberikan hanyalah sedikit, tapi yang jelas maaf. Inilah sebagai pengakuan kita, ruh dikembalikan kepada jasad kita sebagai bentuk afiat. Afiat bukan cuma sehat, tapi afiat. Di atas kesehatan, yakni lahir batin, tinggal diri kitanya untuk menyikapi apa yang sudah diberikan kebaikan, keafiatan, kesehatan, bahkan bahasanya sembuh dari sekian penyakit. Itulah yang disebut afiat. Makanya pagi-pagi alhamdulillah seyogianya kita memandang matahari nan cerah. Itulah rizki Allah bertebaran di muka bumi. Tinggal kita yang mencarinya dengan segala kemampuan dan aktivitas serta rutinitas kita. Kemudian wa aninali bi dzikri, moga-moga Allah
merestui, mengizini. Nah ini kata-kata izin Pak. Ada istilah kudrat iroda. Kudrat adalah Allah memberi kuasa, memberi kemampuan. Adapun iroda memberikan kemauan. Jadi kalau bahasa mampu belum tentu mau. Kalau mau insya Allah ada di atas kemampuan. Tapi juga kadang-kadang ada mau tapi tidak mampu. Makanya bahasanya Sang Hyang Widi. Ya kan? Sang Hyang Widi ini bahasa orang Buddhis yang itu udah Sang Hyang Widi. Kenapa? Yang mengizini, yang merestui. Misal, ya mohon maaf, kita bangun kira-kira berzikir atau justru kita kagak mau mikir. Bangun-bangunnya, tapi Allah nggak mengizini untuk zikir. Contohnya bangun tidur tuh terus ngopi, ya kan? Udah nggak pakai zikir lagi, cukup ngopi, nonton TV, masya Allah. Kudunya mah, alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita. Yuk ambil air wudhu, sholat bareng 2 rakaat. Sholat apa kita terserah. Mau sholat tahajud kah, mau sholat malam kah, atau mungkin dengan sebutan-sebutan sholat hajat, sholat istikharah, dan sholat-sholat yang lainnya. Sebab secara khusus bahwa sholat itu adalah merupakan keperluan kita dengan Allah. Sholat itu keperluan kita dengan Allah. Adapun tujuannya Allah yang Maha Tahu. Jadi sholat itu memberikan sebuah keperluan kita kepada Allah. Perlu sama Allah. Sholat. Nah, perlunya mah, tapi enggak memohon kepada Allah. Doa Ustaz, doa itu belum lengkap, belum. Sholat itu adalah di dalamnya beraneka ragam apa yang diinginkan oleh manusia. Makanya sholat bareng 2 rakaat itu merupakan keperluan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Moga-moga Allah membukakan apa yang diharapkan oleh kita tanpa diminta, tanpa disebut. Syukur-syukur disebut. Ya, syukur-syukur disebut. Ya, kenapa disebut? Mungkin ada doa ini, doa itu. Ya, termasuk di dalamnya doa sholat tahajud. Kayaknya susah dihafal Ustaz, ya baca. Itu kan. Doa sholat istikharah ada. Doa sholat hajat ada. Insya Allah semuanya lengkap. Tinggal kitanya apa siap untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, syukur-syukur setelah matahari keluar. Kemudian kita melaksanakan aktivitas itu sebagai apa? Sebagai rasa upaya dan usaha kita. Yakin Allah bangga kepada hamba-hambanya. Padahal kalau mungkin boleh dikata sombong, wahai hamba-hambaku, cukup dengan apa yang kau lakukan ibadah sholat kepadaku, aku siap untuk menjaminmu. Padahal sholat tadi udah ada satu jaminan dari Allah dalam surat apa tuh? Pokoknya yang artinya kami Allah tidak meminta rizki kepadamu, tapi kau sholatlah, aku rizkikan kamu. Wa nahnu narzuquka. Kalau dalam surat apa tuh ada pernah kita baca, cuma lupa dicoretnya. Jadi Allah nggak minta rizki, tapi apa yang kau lakukan aku rizkikan, terutama di dalam sholat. Insya Allah nanti dicari dah di Fathur Rahman ada ayat-ayat yang kaitannya dengan doa. Yakin Bapak, Ibu dan saudara sekalian, oh inilah kebutuhan kita terhadap Allah. Lebih-lebih kalau bahasa sebutan lahiriahnya sehat,
batiniahnya sembuh atau afiat, insya Allah akan kumpul dua nikmat, sehat wal afiat. Caranya, yuk gunakanlah waktu pagi yang sangat indah yang untuk bisa berpikir, masih jernih ya Allah. Maka kemarin kan dibaca ya, lakal hamdu. Jumpa Haji Dedi gimana kemarin? Wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagimu ya Allah, darimu kemudahan ya Allah, dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tiada daya, tiada upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Dari baca kemarin kayaknya lupa ya, so ulangi dah biar ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa? Coba diulang. Lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu bisa bu? Bapak-bapak, ini mah untuk mediasi atau bermunajat kita dengan Allah. Segala puji bagimu ya Allah, kemudahan darimu ya Allah. Aku mohon, aku mengadu hanya kepadamu ya Allah. Nggak pernah ngadu sama orang, kita makan ngadu sama Allah. Ngadu sama orang, ngadu sama Allah ya Allah, hidupnya susah ya Allah. Boleh ngadu sama orang, belum enakan Allah beda sama kita. Ini yang salah tuh. Jadi berarti ngaduin Allah kepada orang bagusnya, silakan kau ngadu sama orang, silakan, tapi jangan kau aduin Allah kepada makhluk. Ini kan seperti itu ya. Banyak kan gua duitnya, belum enak, gua susah banget. Allah memang beda, dosa ngomong begitunya. Jangan kudunya menghadi wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengadu ya Allah. Gak ada lagi yang kuadukan kecuali Engkau ya Allah. Moga-moga Allah menerima pengaduan kita. Kalau bahasa orang-orang modernnya unjuk rasa, unjuk rasa atau demo kepada Allah. Boleh, gak apa-apa, asal jangan ngedemo Allah diadukan sama malaikatnya. Malaikat Allah pelit, justru Allah nggak pernah ngaduin kita sama malaikat. Kalau Allah ngaduin sama malaikat, insya Allah malaikat nyuruh cekek aja Gusti. Ya kan kita semua, ya Allah, hidup teh susah ya Allah, siapa makin enak-enakan, itu masih bagus karena belum melibatkan orang lain. Tapi kalau ngomongnya sama orang, tapi Allah yang diadukan, Allah sendiri nggak pernah ngaduin kepada malaikat. Kalau kita Allah ngaduin sama malaikat, malaikat hambaku yang ono jahat bener, apa kata malaikat, cekek aja Gusti. Banyak kan mau super mati, kenapa kata malaikat, cekek aja udah. Ya Allah ya Allah, jangan. Tapi yang jelas kita masih berdoa, wa adinali bidzikrihi, moga Allah merestui, moga Allah mengizini. Inilah maunya Allah untuk maunya kita berzikir. Kata kita katakan mau maaf, kira-kira Bapak doa habis sholat, maunya kita, maunya Allah,
terlalu sombong. Sebetulnya maunya Allah, cuma kitanya apa mau apa enggak. Padahal Allah sudah mau. Hambaku, berdoalah kamu kepadaku. Kitanya begitu ya. Belum doa itu mah baru gentes, itu mah merotot doang maknanya kan gitu. Harusnya doa itu dua jelmaan, ada suara, ada gerakan. Itulah yang disebut perjuangan dan doa. Kalau timbang coba di pinggir jalan begini begitu, nggak ada suaranya, dikasih nggak kira-kira? Kaku mulu. Kemudian maaf, ngomongnya mah, tapi nggak ada isyarat, nggak ada. Begini, ya Allah, bagi duit apa? Bagi duit, tangannya nggak begini, nggak bakalan dikasih, sombong. Ya makanya ada gerakan. Inilah perjuangan. Ada ucapan, ada doa yang diluncurkan oleh mulut. Itulah namanya doa itu dua kaitannya. Ada pekerjaan, ada ucapan. Maka ngangkat tangan. Kira-kira ngangkat tangannya di mana? Di atas lutut. Padahal ini merupakan satu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Allah berikan kita kekuatan untuk doa. Kita yang nggak mau. Padahal Allah sudah mengizini, Allah merestui. Oleh karena itu Allah telah merezekikan doa. Yakin pasti Allah yang mengabulkannya. Kalaulah kita tidak mau, berarti Allah tidak salah untuk tidak mengabulkan doa kita. Bapak dan saudara, ya belum masuk waktu Isra karena kita harus pergi ke IKN. Lah orang acara daerah kan gitu. Insyaallah mudah-mudahan semuanya naik pesawat. Insyaallah ya Pak. Itu antara satu berlaku kalau tidur siang gitu. Berlaku juga untuk tidur siang. Doa nanti doa apa? Ya itu berlaku ini Pak. Sebetulnya siang pun berlaku. Kenapa? Merupakan satu keindahan. Tuh, tidur siang itu kan maaf ada anjurannya. Bila perlu jam 11 sampai jam 12 itu tidur yang dianjurkan oleh agama. Kenapa? Untuk nanti bangun malam ada lebih semangat. Lebih-lebih kalau medis, secara logika otak manusia jangan sampai diporsir. Dengan kesibukannya dari pagi sampai sore nggak diistirahatkan, cukup mungkin masih termasuk bagus dengan sholat zuhur, tapi alangkah baiknya dalam istilah santri disebut kailula. Dalam istilah santri disebut kailula. Makanya maaf santri itu kalau udah jam 11 itu nggak boleh ada aktivitas jam 11 siang. Tapi karena nakalnya santri masih kena ngayal. Dulu lagi di pesantren ada istilah anjuran, pokoknya jam 11 harus sudah masuk kobong masing-masing. Karena kita membuka pesantren orang di samping rumah, jadi tetap aja pulang. Akhirnya ada kegiatan. Padahal bagusnya mah kailula. Maka silakan baca doa seperti tadi. Tapi jangan pakai speaker. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Orang siang, apa bangun siang? Ya mungkin bangun siang, tapi nggak masalah sebetulnya mah. Kenapa? Bagaimanapun juga sebagai rasa syukur kepada Allah dikembalikannya ruh ke jasadnya, dihidupkan kembali oleh Allah. Alhamdulillah. Bayangkan tidur siang, sampai ketemu pagi kagak bangun-bangun dia baik. Dimandiin, kagak bangun-bangun. Itulah akibatnya. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan dibangunkannya lebih-lebih pagi hari. Kenapa? Pagi hari itu adalah waktu yang sangat-sangat strategis untuk memulai aktivitas dan rutinitasnya. Lebih-lebih mohon maaf, bangun pagi itu ada 3 ikatan kan. Pertama ikatan lepas gara-gara wudhu.
Saya doa, alhamdulillahilladzi lepas. Itu ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua lepas gara-gara ngambil air wudhu. Yang ketiga lepas gara-gara sholat 2 rakaat. Andai kata kurang di antara 3 pekerjaan, insya Allah subuhnya ngantuk. Contoh, tadi lupa baca alhamdulillahilladzi ahyana timbang wudhu sholat. Insya Allah sholat subuhnya gitu. Kenapa? Setan masih ingat kita, belum lepas satu. Tuh, belum lepas satu. Apalagi 3-3-nya belum lepas. Kenapa? Orang kagak wudhu, kagak sholat, langsung kita mau sholat dewekan. Belum bener. Akhirnya inilah akibat. Atau mungkin kagak sholat. Kenapa? Kesiangan. Maaf. Bangun pagi jam 6 mau sholat apa kira-kira? Ini loh sholat isya. Nah, sholat isya belum boleh. Kenapa? Harus ada sholat subuh berjamaah. Zikir wirid barulah terbit matahari. Sholat isyraq itu disunahkan. Andai kata mohon maaf kita bangun subuh, sholat subuh, kemudian habis sholat subuh nggak wirid atau wirid tapi terputus oleh obrolan yang tiada guna dengan agama, maka tidak diperkenankan untuk sholat sunnah isyraq. Contoh habis pagi-pagi bukannya wirid tapi lari pagi. Ayo jilat rasanya. Begitu udah selesai sholli sunnah al-isyraq, itu udah hilang sholat sunnahnya. Jadi nyambung dari sholat subuh, wirid, kemudian terbit, barulah sholat isyraq itu dianjurkan. Walaupun maaf sholatnya di masjid, tapi wiridnya di rumah masih ada. Walaupun sholat jamaahnya di masjid, di rumah baca Quran kah? Atau mungkin wirid kah? Begitu terbit matahari kita masih dibolehkan sholat sunnah isyraq. Tapi kalau sampai rumah ngopi, makan kue, ngobrol, hilang. Ya kan kadang-kadang kan kalau udah sampai rumah kira-kira dari masjid ingat kira-kira mau sholat sunnah isyraq. Lah kalau bakalan apalagi mampir dulu, udah hilang waktunya. Ya pulang dari masjid mampir ngobrol mana tahu, ngobrol apa baik tahu. Berarti udah hilang sholat sunnah atau keutamaan sholat sunnah isyraqnya sudah hilang gara-gara ada kata-kata yang bukan zikir kepada Allah, termasuk ilmu nafi. Inilah yang dianjurkan oleh agama. Artinya ada pengajian kah, ada zikir wirid, dan juga ada diskusi kah, monggo. Tapi yang jelas bukan hal-hal yang membatalkan waktu sholat isyraq. Demikianlah ada lagi yang mengatakan ini pulang subuh datang ke rumah baca Quran atau lain-lain sadar diskusi nanya yang gimana di dalam gimana tuh ya. Kalau itu masih ada dalam bahasa mungkin kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam rumah tangga. Teman-teman mau sholat isyraq ditanya diem tapi ini ngamuk kan gitu. Tapi tetap insya dalam koridor yang sederhana. Jangan juga kalau begitu barang-barang semua berubah Allah ketilang sholat sunnah isyraqnya. Tapi yang sebatas masih ada keperluan dalam rumah tangga yang kiranya tidak jauh dari zikir dan wiridnya, insya Allah masih ditolerir gitu. Kalau bahasa mungkin ya kalau mau salah pulang gabung nurul kan gitu. Jadi sewaktu lagi baik ngomong masalah yang penting tidak terlalu lama dan tidak terlalu banyak obrolan gitu, masih ditolerir dalam rangka untuk menyambung dengan sholat sunnah isyraq. Tuh, nah wajib berdiri namanya begini. Kayaknya masih ngantuk mereka aja. Mohon maaf Pak Jadi malam pulang jam 12 bayangkan, masya Allah. Kalau jam 12 masih kena beres. Habis 17 Agustus malam di Masjid Al Hidayah sampai jam 1 Pak Jadi, masya Allah. Jam 1 belum pada pulang, belum pada ngantuk itu. Jadi Pak Didi, Pak Didi pada ngantuk. Jam 1 baru pada pulang. Habis 17 Agustusan, alhamdulillah. Makanya kita lihat di Al-Huda habis Isya langsung pada diri dikir pulang. Istiqomah habis Isya pulang udah. Itu diantaranya kita dapat informasi melaksanakan renungan di malam 17 cuma waktunya. Kalau di Nurul Hasanah katanya ada tumpeng 79. Kata dia ngomong malah belum Jumat. Jadi ada tumpeng 79 cuma segede mangkok tumpengnya. Sama juga 79 piring. Ya nggak apa-apa, itu kan namanya kreasi dan seni. Itu nggak apa-apa, untung ini ada berapa nampan pada Kemal. Sampai khawatir Pak Jadi, kenapa orangnya pada pulang?
oke kayak bagian gua nampak kesenangan lebih makanya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah inilah kegiatan-kegiatan yang harus selalu ada dalam menyambung dan menyongsong ibadah. Lewat 17 Agustus adalah merupakan kenikmatan yang besar. Kenapa? Tanpa merdeka insya Allah nggak bisa sholat dengan tumanina. Dengan tidak merdeka kita nggak bisa hidup dengan nyaman. Kenapa? Bentar-bentar perang, bentar-bentar ditembak. Palestina bentar-bentar belum tenang. Kenapa? Bentar-bentar dor mati. Sekarang Indonesia alhamdulillah, tapi maaf kenyamanan dan keamanan ada di negeri yang kita cintai. Moga-moga orang yang tidak membuat nyaman, orang yang tidak membuat aman bangsanya sendiri, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal. Bukan karena gara-gara mereka kita jadi kagak nyaman, kagak aman, ini kurang, ini salah. Mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan bangsanya dengan nilai kemerdekaan yang hakiki. Amin ya Rabbal alamin. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah masukkan milik rizki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mohon maaf, inilah bulan Syawal di mana ada istilah rebo terakhir atau rebo wakasan yang di dalamnya Allah menyebarkan penyakit, musibah, bala dan petaka. Moga-moga bangsa Indonesia, keluarga kita, masyarakat kita semuanya ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal amrodi wal asqami wal intiqami wal auja'i wal qahtoi wal ta'uni wal munkari mala yakshifu ghairuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
istajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi terima kasih dan bermaaf. Usikum ibadah Allah wa nafsi bitaqallah. Allahumma fiqh ila qawmi tariq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa Audio Jungle. Audio Jungle.